Halo semuanya, kembali lagi bersama Heartfelt, dokter keuangan pribadimu. Kali ini kita akan bahas bagaimana memulai investasi dari nol. Ada 3 bagian, yaitu memilih instrumen investasi, cara memulai investasi, dan tips berinvestasi. Kita akan mulai dari bagian yang pertama. Prinsip dasar investasi adalah high risk, high return. Artinya jika ingin keuntungan besar, kamu harus berani menerima resiko tinggi. Resiko yang dimaksud adalah turunnya nilai investasi. Namun jika kamu memilih investasi yang tepat, penurunan seperti itu hanya bersifat sementara. Kita hanya perlu sabar menunggu untuk menjualnya di harga terbaik. Dalam grafik kita bisa lihat RDPU dengan risk dan return terendah, RDPT menengah, dan saham yang tertinggi. RDPU atau reksadana pasar uang adalah reksadana yang sebagian besar isinya aset liquid seperti deposito. RDPT atau reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar isinya obligasi. Dan saham adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, dari ketiga instrumen itu gimana cara pilihnya? 2 hal yang menjadi pertimbangan utama adalah tujuan keuangan dan selera resiko kalian. Di sini yang menjadi prioritas adalah tujuan keuangan. Yang perlu diperhatikan dalam tujuan keuangan adalah jangka waktunya dan tingkat kepentingannya. Misalnya tujuan keuanganmu adalah membeli rumah. Berapa tahun lagi kamu akan membeli rumah? Apakah pembelian rumah itu nantinya boleh ditunda? Jika pembelian rumahnya tidak bisa ditunda, maka investasi resiko lebih rendah lebih cocok. Sebaliknya, jika bisa ditunda, maka bisa memilih investasi resiko lebih tinggi. Kemudian, selera resiko. Bisakah kamu menjalani kehidupan sehari-hari seperti normal saat investasimu sedang rugi besar? Jika iya, maka kamu bisa pilih investasi beresiko lebih tinggi. Namun jika tidak, maka kamu lebih cocok pilih investasi resiko lebih rendah. Sekarang saatnya praktek memilih investasi. Jika kamu ingin membeli rumah dalam jangka waktu 3 tahun lagi, kamu lebih cocok menggunakan RDPU. Jika pembelian rumahmu jangka waktunya 3-5 tahun lagi, RDPT lebih cocok untukmu. Dan jika pembelian rumahmu masih lebih dari 5 tahun lagi, saham berkualitas lebih cocok untukmu. Dari sini bisa terlihat, semakin panjang jangka waktunya, semakin besar resiko yang bisa diambil. Artinya, semakin besar pula potensi keuntungannya. Loh, terus gimana dengan selera resiko? Jangan lupa, faktor nomor 1 dalam menentukan instrumen investasi adalah tujuan keuangannya. Makin pendek jangka waktu yang dimiliki, makin terbatas pilihanmu. Contohnya jika kamu ingin membeli rumah 10 tahun lagi dengan selera resiko tinggi, kamu bisa pilih saham, RDPT, maupun RDPU. Tapi jika beli rumahnya tahun depan, meskipun kamu suka resiko tinggi, pilihanmu tetap terbatas pada RDPU. Kecuali kalau pembelian rumahnya bisa ditunda jadi 3 tahun lagi, maka boleh juga memilih investasi yang lebih beresiko, yaitu RDPT. Nah, setelah tahu instrumen investasi yang dipilih, gimana cara mulainya nih? Kamu harus daftar aplikasi sekuritas atau reksadana dulu. Gimana cara pilihnya? Akan kami jelaskan di video selanjutnya.